Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Kali ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau yang lebih dikenal dengan kata FPB. Ini merupakan singkatannya. Cara menentukan FPB ada 4. Pertama, menggunakan himpunan faktor persekutuan. Yang kedua, menggunakan pohon faktor. Ketiga, menggunakan tabel. Dan yang keempat, menggunakan pembagian Euclides. Baik anak-anak, untuk lebih memahami cara menentukan FPB dengan keempat teknik ini, kita awali dengan satu contoh. Contoh pertama, tentukan FPB dari bilangan 8 dan 12. Cara pertama, menggunakan cara himpunan faktor. Kalian masih ingat minggu kemarin kita pernah membahas tentang faktor bilangan ya. Nah, kita gunakan di sini sekarang. Kita cari faktor dari 8 adalah berapa saja? 1, 2, 4 dan 8. 8 bagi 8 1. 8 bagi 4 2. 8 bagi 2 4. Sekarang kita cari faktor dari 12. Adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kita cek 12 bagi 1 12, 12 bagi 2 6, 12 bagi 3 4, 12 bagi 4 3, 12 bagi 12 1, 12 bagi 6 2, 12 bagi 4 3. Setelah kita mendapatkan faktor dari kedua bilangan ini, kita cari faktor persekutuannya. Faktor persekutuan ini maksudnya cari angka yang sama di antara kedua bilangan ini. Angka yang sama angka berapa saja? Yakni angka 1 kita pindahkan ke sini. Angka 2 kita pindahkan juga ke sini. Mana lagi yang sama? 3 di bilangan 8 gak ada. Jadi kita ambil 4. 4. Ada lagi yang bersekutu atau yang sama angkanya di kedua bilangan? Tidak ada ya. Hanya 3 angka yang kita dapatkan. Dari sini kita bisa melihat manakah faktor persekutuan terbesarnya. Faktor persekutuannya dari 8 dan 12
adalah 4. Sekarang kita gunakan cara kedua. Menggunakan pohon faktor. Kalau menggunakan pohon faktor ini, kita bagi dengan faktorisasi bilangan. Misal, kita buat pohon 8. 8 bisa dibagi 2. Dibaginya dengan bilangan prima ya, pohon faktor ini. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 selama masih bisa dibagi 2, bagi lagi 2, hasilnya 2. 2 juga bisa dibagi 2, hasilnya 1. Sekarang kita cari pohon dari 12. Berapakah bilangan primanya yang bisa membagi 12? Kita coba dengan 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Lalu kita bagi 3 saja. 3 bagi 3 sama dengan 1. Setelah kita mempohonkan 8 dan 12, kita tulis di sini faktorisasi prima dari 8 adalah berapa? 2, 2, 2. 2-nya ada 3 kali, jadi 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2-nya ada 3 kali. Terus faktorisasi prima dari 12 adalah 2, 2. 2-nya ada berapa? Ada 2. Kita tulis 2 pangkat 2. Ada angka yang berbeda selain 2, yaitu angka 3. Maka kita tulis kali 3. Kenapa 3 ini tidak dipangkatkan? Karena 3-nya cuma 1. Yang sebelah sini cuma 1 ya. Setelah ini kita cari faktor persekutuan. Dari 8 dan 12 adalah, di sini ada 2 angka yang sama, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Kalau FPB, kita cari pangkatnya yang terkecil, yakni adalah pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2. Apakah 3 dimasukkan ke sini? Tidak, karena angka 3 atau bilangan 3 tidak ada pada bilangan 8. Jadi cukup 2 pangkat 2. Maka FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 adalah, kita hitung 2 pangkat 2 itu artinya 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Hasilnya 4. Sama tidak dengan cara yang ke satu hasilnya 4? Sama ya. Sekarang kita gunakan cara ketiga, itu menggunakan tabel. Cara tabel ini adalah lebih gampang dari cara yang ke satu dan kedua. Kita lihat. Cara yang ketiga ini, kita buat sebuah tabel. Kita tulis angka 8
pada tabel pertama dan angka 12 pada tabel kedua. 8 dibagi 1. Ini mirip dengan faktor bilangan ya. 8 bagi 1 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. 8 bagi 3 tidak bisa, 8 bagi 4 sama dengan 2. 8 bagi 5 tidak bisa, 8 bagi 6 tidak bisa, 8 bagi 7 tidak bisa, 8 bagi 8. Hasilnya 1. Sekarang 12. 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 5 tidak bisa, 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 7 tidak bisa, 12 dibagi 8 tidak bisa, 12 dibagi 9 tidak bisa, dibagi 10 tidak bisa, 12 bagi 11 tidak bisa, 12 dibagi 12 bisa, hasilnya 1. Kita lihat angka yang sebelah kiri. Manakah angka yang bersekutu di antara 8 dan 12? 1, 1, 2, 2, 4, 4. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Sama kan? Dengan cara ke-1 ke-2 tadi. Sekarang gunakan cara keempat, yaitu Euclides. Pembagian Euclides. Pembagian Euclides ini lebih gampang juga dari ketiga cara di atas, yakni angka yang paling besar atau bilangan yang paling besar di dalam soal kita bagi dengan bilangan yang kecil. Di sini kita mendapatkan angka 12 pada soal. 12 ini dibagi 8. Berapa ya 12 dibagi 8? Bisa tidak? Sebetulnya 12 dibagi 8 tidak bisa, tapi kita turunkan sehingga 12 ini bisa dibagi 8. Kita turunkan 11 tidak bisa, 10 tidak bisa, 9 tidak bisa, 8. Kita anggap ini 8. Nah, 8 dibagi 8 sama dengan 1. Sisanya 4. Setelah kita menemukan sisanya, kita bagi lagi bilangan yang kecil dalam soal, kita bagi sisanya. 8 bagi 4 bagi sisa. 8 jika dibagi 4 sama dengan 2. Sisanya 0. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Kenapa 4? Jadi angka terakhir yang bisa membagi bilangan adalah angka 4 yang bisa menghasilkan 0.